Selamat malam, Jepretim. Gue gak sendirian. Berarti pada libur. Pada libur, tapi walaupun gue berdua tetap kedinginan di puncak ya. Nggak berarti juga gue warna merah ini karena Milan. Gue pengen Di coba. puncak seri. Emang Arsenal peringkat berapa sih? Jadi gini, kalau lo lihat data dan statistik tahun lalu, konon katanya AC Milan kalau di bulan-bulan segini emang lagi seneng-senengnya puncak. Iya lah. Udah kayak harga batu bara, lagi naik. Lagi naik ya? Lagi Ibu naik. ngerti banget nih soal batu bara. Abis itu, tapi tinggal tunggu waktunya aja sampai siapa yang mengkudeta dan mengkudeta gitu Itu loh. dia. Tapi gini, soal kalau kita ngomongin soal Milan, gue suka Milan. Zaman gue kecil, zaman kipernya masih Dida. Hancur. Tapi Ya, kalau dia paling jago juga sih itu. kalau sekarang ya gini aja karena mungkin Serie A-nya ya lagi ya Kurang bagus ya? masa pembenahan kalau gue bilang. Iya juga sih, Juve aja Kalau ketua tadi panitianya gua- lagi jeblok. Tapi Milan tadi malam punya ini loh. Ugly win. Ugly win. Ugly win, asli keberuntung banget itu mainnya jelek banget semalam. Untung punya Oliver Bierhoff Giro Iya, ya. untung ada Giro. Yang golinnya kalau kata Gentong tuh selalu menggunakan ini kepala. Mirip-mirip Oliver Bierhoff dulu ya Betul, nggak tau? mirip-mirip Bierhoff. Iya. Entong ya. Nih kita nih banyak di sini di DPI banyak banget penggemar Milan nih. Kalau kalian gimana? Siapa nih penggemar Milan tunjuk tangan? Ayo. Kira-kira gue pengen tahu sepede apa kalian sama Banyak Milan? lah. Masa Coba MU deh, mulu? gue pengen tahu kalau lo yang Milanisti, kira-kira prediksinya di akhir musim ini berapa nih? Kalau Di akhir musim ya. Realistis aja. Nih gue tahu banget ada yang jerit peringkat 5. Ini ada. Kakak, lu Mimin kurang ajar nih. Peringkat terus. 4 besar realistis. Enggak, 4 besarnya berapa? 2. Peringkat 2. Dua. Oke, lo yang Milanisti, coba komen di sini sebelum komen G out. Coba tolong dulu komen berapa peringkat AC Milan di akhir musim ini. Gue cuma pengen tahu doang ya, terlepas dari mungkin Bang Harpa masih yakin AS Roma bisa di posisi 4 besar. Apakah Milan ada di 4 besar? Bisa dong. Ya kita nggak Roma tahu. aja begini. Yang pasti kalau yang ada di nomor 1 tuh siapa? Kemungkinan Napoli atau Inter. Salah. GeForce. Karena GeForce selalu nomor 1 di kita ya nggak sih? Pinter banget nih gongnya ya. GeForce, Fast Moving Automotive Parts. Asli punya Indonesia yang buatan pabriknya ada di Indonesia. Betul. Bener nggak, Nik? Jadi kalau mau beli produk-produknya, pengen tahu informasinya, langsung aja ke marketplace. Di sana ada di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Bibli.com. Jadi ada semua di sana ya. Jangan lupa juga follow Follow Instagramnya. Instagramnya nih G4_ID buat mendapatkan promo-promo menarik lainnya. Jadi juga ada program nih, beli sekarang, pasang kapan, nanti aja ya. Tuh, bisa tuh ya, sekalian nabung-nabung. Kayak beli sekarang, nanti dipakai mainnya kapan-kapan aja. Nah, Betul. atau beli sekarang, nanti musim depan jual kayak Saul. Nah, jangan. bisa. Saul, kemarin baru kita celah-celah. Tadi Bagus malam kan? ya, bagus. Bagus, lumayan mainnya nggak jelek-jelek banget, tapi kayaknya nggak Buat diperpanjang. IFL, Silverware buat aja kelasnya ya. IFL aja, silverware aja. By the way, ntar malam masih ada pertandingan. Ada pertandingan, ada City Serie lawan West Ham A. juga. Ya elah. City itu sedang menjajaki untuk menjadi Class of 92 versi Manchester City. Iya. Bener nggak sih? Siapa Ini tahu. bisikan dari ruang dalam, katanya sebelah gue mirip banget sama Rosa katanya. Ini emang minta di eval nih Siapa yang kalian ngomong? nih ya, gitu Buka ya. aja. Oke, hari ini kita bahasnya banyak ya. Banyak, ada bahas Milan pasti, bahas Arsenal dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Bahas Ole juga ada, jadi banyak lah yang akan kita bahas malam Iya, ini. ya, oleh kenapa kita bukan mau jadiin MUTV, tapi emang sangat menarik menjelang detik-detik eksekusi terakhir. Betul. Ya gitu. Jadi gini, guys, tapi jangan lupa pertanyaan gue yang tadi buat Milanisti atau mungkin Interisti yang tertarik atau yang isti-isti lainnya. Juventini nggak gue tanya, tapi by the way, kira-kira posisinya berapa aja sih Milan untuk Milan akhir 4 musim besar, ini? skor Oke, besar 1. Jadi abis ini Niko bersama Bung geng-geng Harpa dan Bung Wesley, WH, WH. WhatsApp. Betul. Akan mengulas hasil pertandingan termasuk kenapa Chelsea cuma seri. Yang ada Iya, habis yang satu ini. tetap di DPI. Iya, kemarin UEFA Nation Cup yang juara Nation League, yang juara Perancis. Iya. Spanyol. Itali kali. Ya itulah. Bang, kau tau bang, aku sampai diteror orang. Apa? Ini buat kalian yang nonton selama ini, aku diteror orang. Sampai ada yang bilang gini, Ki, Popon suruh nonton bola kenapa sih? Ki? Salah. Iya. Bang, salah bang namanya bang, Firmino. Iya, salah. Itu. Tuh. Udah, ngaku kalah aja kalian semuanya. Jadi maksudnya cuman setengah.
Aku stres sendiri ya. Lu boleh ngerti olahan bola, Iya. tapi lu nggak ngerti Nggak gini. Timeline waktu. Diam. Jangan buat aku bodoh di sini. Diam. Nah itu dia tadi ya, penjurian perdana pencari 32 besar Yuasa Stand Up Olahraga League. Kalian mau tahu siapa aja yang lolos ke babak 32 besar tadi? Ya, selengkapnya hanya di Jebret Media. Oke, bersama dua pandit kita malam hari ini ada Bung Wesley, Bung Harpa. Kalau mereka sih sepakat menyebutnya WhatsApp ya. Sponsor ya? Enggak, ada sponsor. Wesley dan Harpa. Duo WhatsApp. Dua WhatsApp ya. Alright. Nah, pasti Bukan sejoli. bukan. Tapi Pasti- sebelum mulai, sorry, gue mau bilang terima kasih dulu nih. Buat siapa? Buat namanya Boni Rosen. Heeh. Dia ini sebenarnya waktu itu ikut DPI Mencari Pundit ya. Heeh. Cuman dia nggak lolos. Heeh. Terus dia ngehubungin gua, kita ngobrol bola, dia posting dan dia terima kasih dia bawa nasi campur. Wih. Thank you ya Bon ya. Kok cuma satu doang? Iya, Kita soalnya bertiga loh sini. kita bagi 3 nanti, tenang aja. Thank you Bon. Disitulah ketidakadilan. Iya. Bon, 3 ya. Nggak boleh makan nasi campur. Nanti aja. Ikut perut. Nanti. Itu tuh gelas juga banyak banget itu. Itu nanti aja. Oke, pasti udah gak sabar ngomongin Arsenal nih. Ya. Sampai tenang. Nanti aja kita bahas ya karena poinnya sama-sama MU. Jadi kita bahasnya mepet-mepet aja nanti ya. Nih bahas Milan. Tim gue lagi di puncak kedinginan nih. Oh, pantasan pakai ini. Bukan juga, ini kan jebret. Oh, kira lu kedinginan. Milan ini sebenarnya gini. Milan emang lagi ada di puncak, Iya. ya kan. Tapi kalau lo lihat ya, lawan-lawan ini masih belum ada yang terlalu mumpuni. Nah, gitu. itu dia. Semalam juga mainnya kan Juventus nggak mumpuni. Satu sama, Juventus lagi hancur. Roma apa lagi? Roma emang udah ketemu Roma belum? Nah, nanti ketemu Roma. Akan, minggu depan, kan? Nantilah Roma yang akan ngasih jaket ke Milan supaya nggak kedinginan di puncak. Gitu. Enak aja. Semalam tuh lawan apa sih? Lawan Torino ya? Lawan Torino, gue Mainnya- bilang sih ugly win. Mainnya Ya. juga jelek. Cuman memang kadang-kadang diperlukan ya dalam sepak bola. Cuman maksudnya gini loh, karena udah berapa Giornata 10 ya. Menurut gua baru ketemu Lazio sama Juventus. Juventus Dan yang dia baru jelek ngalahin Lazio lawan Juventus yang lagi Tapi hancur Lazio kan sama-sama. naik turun juga. Nah, itu dia. Nah, ujiannya nanti hari Senin dini hari lawan Roma. Roma. Gitu. Lu pasti jago Milan. Nggak Tapi dong. gue kemarin itu ya, kalau ngelihat jujur, gue untung nggak siaran bareng Koci. Mati gue bela-belain Leo. Hancur Leo. Jelek kan? Anjing. Sorry. Ntar pakai suara kambing. Kalau gue di lapangan gue lempar sepatu kali. Kesel emang. Gila, boleh kayak gitu lu tendang. Emang dia nggak boleh tendang ke gawang. Dia sudah cetak 4 gol ya? Iya. So Tapi- far oke lah. Tapi nggak boleh, aduh, mending lu proper aja deh. Ngurusak pertahanan ini aja deh, lawan aja. Lawan. Jangan terlalu egois lah ya. Jangan, buset dari jarak jauh nembak kayak nembak burung di Iya atas 2-3 kali gawang. ya tembakannya Ngaco. apa ya? Ya ngaco gitu. Dan kalau gue bilang semalam memang gue nggak menyampingkan bahwa itu ada ya kemenangan tetap kemenangan 3 poin ya. Iya. Dan semalam memang mau menunjukkan bagaimana memang seorang Giroud ini pemain yang nggak wow, tapi memang dia tahu kapan harus bergerak, positioning dia. Kalau lu lihat proses golnya kan itu insting kan, bagaimana dia dari posisi yang jauh, kemudian tap in, dan itu 1 dari 2 shot on goal lah yang dibikin sama Milan. Sisanya kan tadi yang Bang Wes bilang, Leao kemana-mana, nendangnya segala macem. Nah ini Giroud juga cuma itu doang kan peluang yang Iya justru itu, yang makanya penting gol, yang memang ini tetap sebuah kemenangan nih. Iya. Tapi kalau dengan gaya seperti ini, gua khawatir ketika nanti jadwalnya kan berat-berat nih dia, lawan Roma, kemudian lawan Porto Inter. Porto dulu. Liga Champions, kemudian lawan Inter derby, baru Porto abis itu kalah lagi. Enggak lah, lawan Roma tuh nggak berat. Yang berat tuh Porto, lawan baru habis itu lawan Inter. Ya sebelumnya tiga pertandingan kemana gini, Milan? gini Nick, nih. Namanya sebuah pertandingan, kadang bagus, Kadang kadang jelek. jelek. Tapi jelek aja bisa menang, itu kan. Milan. Kadang sama keterusan itu beda loh. Makan ada itu semalam 3 itu- pertandingan Liga Champion, lu berharap keempat dapat poin. Yes, Porto. Untung Porto keempatnya. Iya, dan ini yang gue bilang. Atletico tuh bisa dikalahin, cuma ya itu gara-gara Casey kartu Cuman nggak merah. mau aja Milan ngalahin Atletico. Iya. Dan lu lihat kemarin ya, kalau gue menitik beratkan juga ke Tata Rusano. Lu lihat berapa kali sebenarnya syuting yang pelan sebenarnya, itu lepas. Nah, ketika nanti lu ngadepin Roma, ya kalau lu lihat Roma
ketika melawan Juventus, ketika terakhir di lawan apa ya, yang 0-0 lawan Napoli, itu peluangnya banyak banget. Peluangnya tapi juga gitu juga. Tapi memang Szczęsny sama Reina ya, kiper Napoli itu memang luar biasa. Nah, ketika lu memang udah pada balik, beberapa pemain udah balik. Tapi Tata Rusano ini akan jadi titik lemah ketika menghadapi gedoran-gedoran Roma menurut gua. The best Roma adalah ketika mereka menghadapi Juventus. Oke. Kalau Mourinho bisa mengeluarkan Roma seperti itu lagi dengan kemampuan dan kepercayaan diri mereka nyerang mereka, berat bagi Milan. Maaf Milan, berat Bang, bagi Milan. lawan bodoh aja begitu, Bang. Itu bodoh. Iya, makanya lawan bodohnya begitu. Itu bodoh. Coba kalau lawannya pinter. Tapi Mourinho nanti nggak bisa mendampingi ya, karena dia kan kena Iya, kartu merah kemarin pas lawan. Bisa lah, pasti kan nggak bisa lagi Iya. bergerak lah. Mungkin Roma. malah jadi bagus nih. Nggak ada tekanan. Kayak lu, Nggak bisa, kalau Bang. nggak ada bos kan kerjanya lebih rileks. Milan aja lagi copaan camping, banyak pemain yang nggak Ya? bisa bela. Nggak. Tim inti nggak ada. Kayak kurang- Abrar, nggak Dejani maksimal. kalau nggak ada Pasio dia lebih tenang kerjanya. Tapi kalau ada Pasio agak pura-pura ngetik. Nah itu mungkin nggak ada Mourinho akan lebih bagus nanti nih. Enggak. Gua yakin Mourinho pasti udah punya Plan ya. plan Plan. B, plan C, plan D. Kalau terjadi begini karena dia nggak di lapangan, begini ya antisipasinya, anti teorinya begini. Tapi kalau lagi-lagi bilang kalau Roma bisa bermain seperti melawan Juventus, berat bagi Milan. Oke. Nah untuk tadi supaya standing point gue jelas ya. Jadi Milan nggak akan menang lawan Roma menurut gue. Milan nggak akan menang lawan Nggak Roma. akan menang lawan Roma. Nah kalau Milan bisa menang lawan Roma, ini gue ada dua gelas. Wis. Ini lu nggak dapetin di mana-mana nih. Oke. Ini dari Rusia 2018 dan juga dari Euro 2016. Oke. Ini gue pulung nih, gue ambil. Serius, gue pulung. Jadi setelah selesai pertandingan, Lu gue ambil ambil-ambilin. Selain gue yang beli. Nah, Itu ketahuan orang Indonesia di situ di lapangan. kalau Milan bisa menang lawan Roma, ini gue kasih 2 nih. Nih, ini nggak ada di mana-mana lu cari nih. Buat yang subscribe channel Bung Harpa. Bisa aja. Gue kasih 2. Buat di sini. Ya. Aduh. Oke, nanti lu tonton besok Tapi gue videonya. beda, Man. Oke. Dibilang apa? Milan gak akan menang sama Nggak akan Roma. menang. Kalau gue bilang Roma menang sama Milan. Wah. Ya sama aja dong. Sama ya. Ini kompak ya. Oke, gue perbaikin deh. Kalau Milan kalau Roma nggak menang, tetap gue kasih juga. Tapi? Jadi harus menang Roma. Kalau Roma nggak menang, gue kasih nih. Oke, udah jelas ya. Oke. Ini balik lagi soal Milan. Untuk fokus di Serie A dan sekarang ada di puncak ya, walaupun Napoli belum main. Apakah harus melepas UCL dengan cepat atau justru yaudah all out aja di UCL dan fokus di Serie A? Kedalaman squadnya Milan, kalau lu mau bermain di dua level yang tinggi, berat sih. Berat. Lebih baik milih ke salah satu ya, lebih Iya. Serie A aja. Kalau mau mengembalikan, paling tidak gini, lu berjaya dulu di Serie A, kebanggaan kejayaan itu dibalikin lagi. Ini mulai ada harapan buat nextnya kita masih bisa loh berjaya lagi di Eropa, tapi kompetisi domestik dulu aja. Dengan budget yang minim, lu mau bersaing dengan di Eropa ya gimana? Berat banget. Cuman kalau gue bilang gini ya, memang kalau dari segi kedalaman squad mungkin kita akan banyak berdebat panjang. Tapi kita lihat juga bahwa Liga Champions ini adalah panggung yang menggoda dari segi duit. Duit, bener. Duit. Satu Semua dari- orang mau main Liga Champions. Semua main di Liga Champions. Tapi nggak semua orang bisa juara, Harpa. Betul, memang nggak harus juara. Lolos aja dulu dari grup, Betul, gue pikir karena gitu. lolos grup aja kalau nggak salah 16 juta euro. Pak. Lumayan, iya. Lumayan. Setiap kemenangan harganya, gue lupa, Iya. mungkin sekitar 1 atau 2 juta. Coba tanya dulu Euro. nih, 3 pertandingan ada menangan nggak? Dik? Gak ada menang jujur. Kalau gue bikin sih, udah lolos aja grup peringkat 3 juga Europa League misalnya gitu kan, lu main juga dapat duit. Berarti memang kemampuannya kurang ya. Iya, dan tadi kan lu ngomong kayak Giro. Kalau istilahnya kan itu lucky B itu. Oke. Iya. Si Stevie Giro. Udah lu bermain istilahnya 35 ya. Usianya 35 tahun, bermain nggak akan capek-capek banget, mainnya begitu aja. Yes. Timing. Nah, ketika lu kayak Zlatan 40 tahun, nggak akan main full, tapi timing. Dia ada di waktu yang tepat. Dia masuk dalam gawang ketika terjadi emang konflik. Dan Milan musim ini kekuatannya kan di bola-bola mati. Kekuatannya di set piece. Set piece. Kekuatannya di serangan balik. Meskipun Leo maaf ya kayak burung diketembak gitu. Tapi begitu sekali-sekalinya dapat bisa. Milan kekuatannya di serangan balik, di bola-bola mati set piece ya, corner. Termasuk mereka punya jangkar 2 kok di situ. Mau Zlatan situ, mau Giro. Sebenarnya gini, kalau gue lihat di Liga Champions ini lini depan mereka sebenarnya cukup oke lah. Kita ngeliat waktu Liverpool ya, Yeah. lawan Liverpool berat loh. Itu Liverpool lagi jelek. Iya, tapi Liverpool tetap Liverpool lah. Iya. Dia di Anfield masih bisa golin 2.
Kemudian lawan Atletico Madrid juga, ya Kak. Keteteran dong. Iya, tapi dia masih bisa golin lagi. Atletico punya Golin. pertahanan yang nggak bisa dibongkar. Lawan Porto, Lawan Porto, squadnya begitu. Nah, jadi Nggak full team. lini belakangnya ini menurut gue yang jadi ada masalah. Ya, di pertandingan keberapa ya mereka memang banyak lah pemain, ada beberapa pemain belakang yang nggak main. Nah, kalau ini bisa menjadi PR mereka bisa benahi melawan Porto, mungkin setidaknya mereka bisa meraih hasil imbang. At least ya, at least. Tapi kalau memang mereka bisa juga di saat yang sama di lini depan ini bekerja dengan seperti sebelum-sebelumnya, bisa mencetak gol di 2 laga awal Liga Champions dan memperbaiki lini belakang dia. Nah, ini mungkin. Nah, tapi satu yang gue bilang tadi, kalau gue lihat permainannya, Tatarusanu ini akan jadi titik lemah gitu lawan Porto. Kalau Porto jeling lihat ini, mungkin dia akan banyak melakukan shooting dari luar kotak penalti untuk ngetes si Tatarusanu. Udah lah yang fans Milan. Si Maignan Menurut kemana? gua nih mewakili gue ya. Mainnya Ya. belum. Mainnya belum bisa main. Belum lah. Belum, masih ankle, Kiper juga jadi cedera. persoalan pelik buat Milan ya. Jadi semoga Milan fokus aja di Serie A, lupakan UCL, syukur lolos. Yang penting kita tetap semangat untuk meraih Scudetto. Jangan kayak musim lalu ya, juara paruh musim hampir nggak lolos UCL. Gue tuh nggak setuju loh sama ucapan juara paruh musim. Juara cuma satu, Bang. Iyalah. Pemimpin paruh musim kayak apa itu nyanyi-nyanyiin hati aja. Tapi- ujung-ujungnya ambiar. Tapi gue harus akui sih kalau orang bilang tahun lalu Milan kebetulan di puncak klasemen Campione d'Inferno. Kalau menurut gue nggak kebetulan. Jadi kalau lu lihat linearnya sampai sekarang ini, semangat mereka, mental mereka, ini yang gue bilang akan jadi kekuatan mereka. Nah, sekarang buktinya mereka ada di puncak lagi kan. Walaupun baru Giornata ke-10 gitu. Jadi semangatnya ini Napoli berapa? 9. ya tapi Beda memang satu satu match. pertandingan lagi. Satu match lagi. Satu match Udah. lagi. Ini dua-duanya belum terkalahkan ya? Belum terkalahkan. Ya besok Dan lawan yang menghentikan laju kemenangan Napoli Roma. Wah, enggak lah, terlalu pede. Loh, udah, Yang itu kan bisa fakta. pede itu adalah tim mantannya Giro, Chelsea. Wah, skuad inti mewah, cadangannya juga gokil gitu. Tapi kalau kita lihat penampilan Saul Niguez kemarin sempat disentil sama DPI ya, Iya. akhirnya kayak sadar gitu kan. dikirim ya Bermain itunya. cukup Link YouTube Enggak, dikirim. nonton dia emang Oh, dia subscribe dia itu, subscribe. Saul Niguez, subscribe DPI. Oh makanya dia keluar dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Oh. ditranslate dulu. Tapi kalau lihat semalam Saul Niguez, oke lah. Lumayan ya. lah. Rapornya kalau rapor 0 sampai 10 dia 8 lah. 8. Cuman memang nggak terlalu banyak bergerak ke depan. Dia berbanyak memang defensifnya oke lah untuk saat ini ya dalam permainan ini. Lagi-lagi ya kalau gue lihat Chelsea ini bukan pemain. Bener-bener pelatih Chelsea ini. Lu Kai Havertz kan bukan striker. Tapi mau nggak mau lu taruh Kai Havertz di depan dan Tuchel meracik strategi, meracik permainan yang tidak membuat orang ini stres main di depan. Oke, ini lihat ya cadangan mewahnya Chelsea. Tapi, so far iya. secara keseluruhan cadangan mewahnya kurang memuaskan nggak sih? Wah gila lu, kalau menurut gue sih ini Udah cukup. Secara gini ya, permainan. Tuchel ini kan kayak lu tahu nonton Magnificent Seven nggak? Ada film. Jadi ada satu kota di Amerika Lihat itu nih di ya. kuas Tuh. Nilai pemain lapis kedua Chelsea jauh banget dibandingin Everton, cuy. Ya jangan bandingkan sama Everton. Nah, lah, Everton ini duit dari macam- mana? ini Itu squad utama Everton. sekadar aja sama Badak Lampung lu bandingin kan. Jauh lah. Tapi gini gue mau bilang Siapa yang bahwa bandingin nih? Iya, Mimin. Wah, nekat banget sih. Bandingin sama siapa kek? Spurs kek atau ya siapa harusnya sama kek? Liverpool atau sama City itu kan yang levelnya apple to Beda apple. jauh. Enggak, gue cuma mau bilang Nah, City boleh lah. gue sangat mengagumi dan mengapresiasi seorang Tuchel. Ya, Oke. Jadi balik lagi ini pelatih yang ketika datang ke Chelsea ini Chelsea lagi compang-camping. Hilang kepercayaan sama hilang pelatih. kepercayaan sama pelatih, terus pemain banyak yang terbagi dua antara senior sama junior. Tapi begitu dia datang dia beresin tuh semua. Bahkan termasuk hal-hal detail yang kita mungkin nggak terlalu ngikutin seperti Kepa. Kepa ini kan jadi duri dalam dagingnya di Chelsea. Iya. Ya, dia dibawa sama direktur siapanya Chelsea gitulah. Nah, serba salah. Dia nggak terlalu berfungsi karena main di luar biasa, tapi kalau dicadangin ini jadi masalah. Karena dibawa mahal kan, kalau nggak dimainin. Itu juga diberesin sama dia. Kalau lu lihat semalam dia main Berapa Kepa, save-nya luar dia? biasa. Banyak, setengah lusin ada kalau nggak salah, banyak. Gitu. Jadi Lu kayak pedagang. Tapi lawannya Southampton loh, cuma orang dari penalti doang. Tapi lihat save-nya benar-benar save yang berkualitas. Yang menunjukkan Kepa harganya tidak sia-sia pembelian mahal. ya, Gitu. paling tidak itu yang diberesin Tuchel kan, ketika dia tersingkir di posisi penjaga gawang, dia dikembalikan lagi. Jadi ini membuat ruang ganti itu bukan hanya milik 1-2 pemain atau satu Kompetitif, kelompok, ya. tapi semua dikasih kesempatan. Tentu proporsinya tetap Mendy adalah yang pertama. Kepa memang secara performa harus tersingkir dalam tanda kutip lah. Tapi Bisa jadi musim depan ganti lagi. Kalau Iya. kompetitif ini bersaing, Kepa kembali ke penampilan terbaiknya dengan attitude-nya. Karena Iya, betul. menurut gua Tuchel adalah pelatih yang
bukan hanya soal performa di lapangan, attitude dia. Attitude. Lu berguna nggak Kemarin sebagai tuh kayak ambassador gitu tuh. tim? Waktu dia sama Sari. Sari kan? Sari kan sampai Oh iya, Sari yang berantem. kesel, ya. Ya, ya. Dibatas. Piala Sari. Liga. Omongan orang terhadap Chelsea apa? Iya, attitude-nya itu kan. Betul. Di bawah Tuchel dia ini kan. Nggak Bodoh. benar. Nah, Bodoh. itu yang gue bilang berkali-kali, mau ganti siapapun, mau formasi siapapun, gue angkat topi, meskipun gue nggak pakai topi, lu pakai topi. Gua juga. Tuchel yang jadi prioritas gue dalam melihat Chelsea. Formasi apapun, nggak ada Lukaku, lu nggak ada Werner, dia mainin kayak Havertz. Dan di kompetisi ini kan menurut gua nih jadi sangat apa ya istilahnya jadi perfect ya karena mereka masih berarti mereka lanjut lagi kan Piala Kebo Yes, dan Piala ada Kebo ada kesempatan buat pemain-pemain yang nggak dapat minute play ini untuk bisa lebih kompetitif. Ini kan penting kan. Jadi si Tuchel juga nggak mandang. Jadi dia bisa mengukur dengan pas. Gua menurunkan setengah pemain lapis kedua juga, tapi masih bisa menang. Itu kan yang susah ngimbanginnya. Meskipun menangnya Ya ada Ya, ada. penalti. Lawan Aston Villa di putaran ketiga Ya juga harusnya dengan pemain penalti. mewah begini menangnya meyakinkan lah ya. Yang penting menang, Yang men. penting Ya, menang karena ya. kalau dia menang berarti kan ajang ini bisa untuk ngasih kesempatan Pemain tadi muda, pemain pemain muda cadangan. atau pemain cadangan yang selama ini nggak dapet itu sih. Iya. Jadi luar biasa sih. Jadi nggak ada kalau menurut alasan dong kalau Chelsea meleset ngedapetin silverware. Kalau ya, Gua rasa mau dihajar semua sama Tuchel nih musim ini. Semua kalau bisa. Gue nggak yakin ini target Carabao Cup, gue nggak yakin ini targetnya Chelsea. Nggak, targetnya buat artinya utama. untuk Ini pemain, buat ngasih pemain buat mantan ngasih pemain kesempatan gitu. buat pemain-pemain. ngasih jam terbang aja. Jadi dihajarnya itu bukan untuk nyari piala Kebo. Iya, Carabao untuk buat MU aja. panggung ini. Kena MU lagi udah ente, kena lewat. lagi. MU kagak ada MPL Kebo. Iya nggak bisa, makanya buat ini aja. Buat batu loncatan ya. Iya. Atau mau buat Arsenal kali ini. Atau Arsenal. Bisa. Boleh lah buat Arsenal. Kayaknya Arsenal seneng banget dikasih piala ini. Liverpool, City, Chelsea nggak ngejar di Carabao Cup ini. Iyalah. Kalau perlu Harusnya diturunin bisa. pemain muda buat jam terbang tadi. Wah. Karena nggak mungkin ya semua pelatih itu nggak mungkin periodisasi dalam melatih itu ada urutannya. Nggak mungkin semusim lu hajar semuanya. Kecuali Pep ya di Barca ya, Iya. sextuple itu ya. Nah, Iya, itu iya, juga sengaja ini satu dalam 30 tahun lah. Harpa, Barcelona partai paling keras ada berapa? Nggak Ya, banyak dua, di lawan Madrid La doang. Liga. Real Madrid lawan Atletico. Iya. Lah lu MU misalkan, lu mau partai keras hampir semuanya. Hampir semua. Di piala Ciki juga banyak. Nah, lu Piala Liga mau Piala FA keras semua. Harus ada yang lu korbankan. Oke. Tapi seenggaknya dengan skuad mewahnya Chelsea cadangan pun ya harusnya sampai final sih ini. Nggak ada alasan sih buat gua. Oh iya, karena pemain cadangan itu kan juga punya Mewah. motivasi di situ kan Betul. untuk bisa tampil. Karena itu kan juga jembatan mereka untuk bisa masuk ke Lemahnya tim dengan memakai pemain cadangan dalam jam terbang mereka bermain bersama itu nggak sebanyak pemain-pemain inti yang bermain hampir sepanjang musim. Mereka itu paling bergantian 2-3 dalam Yes. formasi. Lah ketika lu ganti formasi ini dengan pemain-pemain yang baru, itu kan mereka adaptasi. Mereka bukan jelek sebagai pemain sebagai individu, tapi karena mereka jarang bermain sebagai tim, itulah yang membuat performa mereka lawan Aston Villa penalti di putaran ketiga, lawan Everton penalti. Boleh bilang tunggu waktunya aja nih. Tiba-tiba seri atau kalah nih kalau dengan penangan penalti mulu nih. Ya, kembali, gue bilang Tuchel akan memainkan strateginya yang dibutuhkan. Nggak usah menang besar-besar. Ya, Cukup 1-0 aja. kalau perlu Kalau disenang satu. nih, wah. Kalau bisa ada perpanjang penalti, ada perpanjang waktu terus deh biar pemain muda gua main jam terus. terbangnya banyak. Tapi sebenarnya kalau lu lihat line up-nya juga nggak 100% ini loh pemain cadangan. Ya kayak Alonso kan nggak bisa lu Nggak bilang bisa, pemain pemain cadangan. mewah juga Ini ini. memang ganti-gantian sama Chilwell. Terus Kovacic, Kovacic. ini jelas inti. Jorginho, Reece James ada juga Kante. jangan lupa. Reece James ini kan main di final tahun lalu Liga Champions. Betul. Jagain si Sterling sampai gak gerak. Siapa lagi? Chalobah udah mulai inti. Havertz. Ya mungkin Sar lah. Hudson-Odoi juga udah mulai inti ketika siapa cedera ya? Gue lupa mau apa siapa lah gitu. Lumayan inti lah. Ziyech lah yang mungkin. Zia juga tuker-tukeran Ziyech sama tuh. Barkley. Dia musim Barkley musim sih lalu kelihatan cukup jarang. banyak. Iya, jadi Havertz mungkin yang masih. Jadi Hasan sekitar Odoi 4. penaltinya keren banget. Jadi cuma 4 atau 5 lah yang tadi ada 4 sampai 5 pemain inti yang sebenarnya dimasukin sama Tuchel juga gitu. Tapi kalau kita penampilannya oke juga kan Arsenal dong. Dengan Artetanya patut diapresiasi lah. Gue serahkan Harpa untuk ngomong. Gua- Gua bandingin sama Chelsea, skuadnya Bang Harpa jauh banget harganya. Tapi mereka masih punya Bernardo lah, kiper bagus, kiper baik. Kiper bagus apaan? Bang, Loh, kalau bukan Bernardo nggak menang tuh. betul. Arsenal. Ya. Cakep loh. Bandingin skuad harganya. Gua sampai lupa lu lawannya siapa sih? Ya, Bang, jauh banget, Bang. Lawannya siapa Harganya, Bang, sama Chelsea. Taruh gua semalam Leeds nonton. United. Oh, lawan Leeds. Iya. Nah, lawan Leeds. 2-0. Leeds juga Leeds juga mainnya Spartan. Ya. Menang Arsenal, berarti Arteta hebat dong. Gini, gue ngelihat
Arteta ini kayak kayak roller coaster gitu loh. Oke, sekarang dari di atas ya. Ketika- Tipe-tipe orang merendah nih. Enggak. Nanti muji tinggi-tinggi. Enggak. Gue tetap orang yang melihat Arteta ini Pole position kalah. bukan solusi dari Arsenal saat ini. Gue oke lah, tapi gue respect dia. Cuman Tuh happy banget ya. nggak ada benar-benar terobosan yang dia buat. Ya kalau lu ingat kita bicara ke liga ya. Ketika dia kalah berturut-turut 3 pertandingan di awal liga, kan dalam tanda kutip dia diselamatkan dengan lawan yang gampang kan, dengan Norwich, Jadwalnya dengan jadwalnya menguntungkan. Oke lah lawan Spurs ada turning, tapi kan Arsenal mau siapapun pelatihnya kalau lawan Spurs biasanya semangatnya berlipat. Ya tapi setelah itu lu lihat, kemudian mulai turun lagi lawan Crystal Palace kebobolan menit terakhir pokoknya turun lah gitu. Jadi intinya adalah gua nggak melihat konsistensi dari Arteta gitu. Masa sih? Enggak, gua nggak lihat. Ini baru istilahnya nggak ada bener-bener yang kelihatan gaya mainnya berubah. Ada beberapa yang gua akuin pembelian dia oke. Ramsdale misalnya. Ini gua akuin, awal gua mengkritik dan ternyata Ramsdale bagus. Dan gue juga ngomong dengan kepala jurnalisnya internalnya Arsenal, Chris Whitley. Dia mengatakan Ramsdale ini memang punya karakter yang kuat. Oke. Dan gua perhatiin benar, ternyata dia memang suka teriak-teriak dan segala macam. Terus memang ada juga baliknya Thomas Partey itu membantu. Nah, cuman masalahnya bisa nggak Arsenal konsisten sampai dengan let's say Desember? Ini yang jujur gue agak ragu. Bisa kan, Bang Wesley? Kalau eksistensinya ya, bagaimanapun juga kita harus lihat jadwal pertandingan itu menguji tadi konsistensi. Oke. Lawan MU kan gue berkali-kali bilang lawan MU tanggal 30 November. Menang lah Arsenal. Ujian. Kalau Arsenal menang, Arteta pasti akan mendapatkan angin untuk menjaga keseimbangan. Oke. Dan berkali-kali Arsenal itu kan di akhir tahun agak sering kehilangan kendali ya. Iya, nggak Ini konsisten. bilang nih Nggak Mimin nih. konsisten. Sebelum Ole dipecat atau nggak dipecat, Arsenal menang nih. Yakin. Tapi gini lah, kita kasih kesempatan Arteta sampai let's say Januari. Nah, Why? Kalau ya- bagus kenapa dipertahanin aja? enggak, maksud gua kita baru mungkin akan lebih bisa clear menilai bahwa apa yang gua katakan ini benar atau enggak. Karena memang ini adalah pembeliannya dia, pembelian di Pemain Arteta, Arteta. dan 160 sekian juta pound. Yes. Artinya udah nggak ada alasan lagi untuk Arsenal tidak perform. Satu, kita lihat dari peringkat dulu di liga. Ya dia harus paling enggak mulai merangkak ke posisi 7, 8. Kenapa? Karena tahun lalu dia finish peringkat 8. 8. Itu patokannya dong. Dan itu pun udah memalukan sebenarnya buat Arsenal. Oke. Patokannya peringkat 8. Kemudian di piala-piala yang diikutin, terutama di piala kebo lah. Paling nggak dia bisa terus cruising sampai nanti finalnya biasanya Februari. Nah itu mungkin Januari Februari akan bisa dilihat apa yang gue bilang ini benar atau enggak. Gitu. Keberhasilan Arteta harus diukur dari dapat tiket ke Eropa. UCL apa Eropa? Europa League lah paling enggak. Eropa Oke. dulu karena musim lalu kan nggak dapat. Lu hitungannya gila lu Arsenal 5 musim udah nggak main di Liga Champions ya. 4 musiman lah. Nah, 4 itu musim. ukurannya adalah lu mau juara enggak dulu. Tapi ketika lu mengkomparasi Arteta dengan Guardiola, dengan Klopp, nggak fair. Menurut gua secara ilmu, pengalaman, pengetahuan, ya fans Arsenal harus tahu diri berharap seperti apa. Iya. Dan juga lu mesti lihat jadwal ya. Abis ini mereka kan away ke Leicester. Kalau Liga, kita bicara Liga nih Nick ya. Oke. Lawan Leicester kita tahu lagi bangkit nih. Susah, away. Oke, setelah itu mereka ngadepin Watford home. Mungkin asumsikan dia bisa. Terus mereka away ke Liverpool. Come on lah, gue Arsenal tapi gue realistis. Ngadepin Liverpool di Anfield. Kalau bisa seri aja udah kayak menang gitu. Nah, habis itu dia lawan Lu Newcastle. kasih gelas lagi kalau seri. Gue Keluar kasih lagi gelas, gelas-gelasnya. gue kasih Ada lagi banyak ntar ya? gelas. Tenang aja. Banyak orang dipumulung di stadion. Habis itu dia lawan Newcastle home. Mungkin bisa dia menang. Nah, berikutnya lawan Manchester United dan Everton. Nah, inilah yang gue bilang sama juga dengan MU yang sedang menjalani bulan-bulan berat. Arsenal juga mengalami hal yang sama. Dan di sini akan lihat tadi, kita diskusi ini mungkin sekarang tanggal berapa? 27. Nanti kita akan lihat, bener nggak Arteta ini konsisten? Atau dia roller coaster seperti yang sudah tahun-tahun sebelumnya dilakukan. Kalau gue manajemen Arsenal, gue akan pertahankan Arteta. Iya. Oh iya, sampai akhir tahun ini iya. Nggak hanya sampai tahun, karena Terus kan? lu membangun tim ini ya nggak Nggak bisa mudah. nyulap. Pelatih itu bukan tukang sulap yang Betul. kucuk-kucuk Setuju tiba-tiba gua. bagus. Pelan-pelan lu bangun, paling tidak timbulkan kepercayaan. Arteta membangun pemain 2-3 tahun menjadi karakter yang diinginkan. Kita bahas Sir Alex Ferguson, 26 tahun. Emang dia bisa membangun generasi emas David Beckham itu tiba-tiba jadi enggak. Percaya. Pelan-pelan. Ada Percaya asas proses. percaya. Tapi Iya. kan ini udah tahun ketiga.
di Arsenal dia. Harusnya udah cukup lah. Persaingan Nggak semakin bisa. berat. Persaingan Tolak zamannya ukur- Sir tolak ukurnya Alex juga sama beda. zaman Arteta Gini, beda. Tapi juga beda sepak bola dulu sama sekarang. Iya. Dulu memang biasa pelatih itu dikasih waktu lebih lama. Sekarang tuh 3 tahun. Lihat aja berapa pelatih yang lebih dari 5 tahun sekarang. Sekarang jadi penggantinya Arteta juga nggak ada yang muda loh bro. Iya, kita lihat dulu lah. Realistis aja kan. Pertahankan Arteta nggak hanya musim ini seperti Bung Wesley benar. Kalau Pertahankan gua terus. lagi-lagi Arteta punya sejarah bersama Arsenal. Itu penting. Paling tidak lu nggak orang asing di dalam itu. Yes. Orang tidak lagi melihat lu sebagai tamu, tapi orang rumah yang membangun timnya, bersih-bersih dari kotoran nyapu, yang kotoran-kotoran yang nggak kelihatan selama ini. Yes. Ketika lu ambil orang baru lagi, lu mulai lagi dari awal. Betul. Belum tentu Sementara juga hasilnya lawan-lawan maksimal. lu udah giginya udah gigi 5, lu mulai gigi 2 lagi. City, gua tuh berharap sebenarnya City ganti pelatih. Terus? Supaya agak seimbang bisa Liverpool bisa ini. Karena kalau masih Pep juga astaga gitu. City ganti pelatih, Pepnya ke Newcastle, mah juga bohong. Gak mau dia. tapi lagi-lagi lah ini. Kalau kita bicara Arsenal, maka memang final decision-nya adalah di akhir musim patokannya dia ada di peringkat berapa. Ya kan? Harusnya Eropa ya. Harusnya minimal Europa League. Jadi peringkat kelima. Itu atau harapan lu, prediksi lu. Enggak, maksud gua patokan gua menurut gua dia berhasil atau enggak di situ. Jadi kalau misalnya dia finish di peringkat 7 sama 8, come on lah. Ini tim yang Sama aja dong. Iya sama aja, makanya itu gue bilang dan nggak ada perubahan yang dilakukan oleh tapi Arteta. lawan kan berubah, Harpa. Iya, tapi dibelanja 160 Liverpool juta. udah sembuh dari penyakitnya. Gak mungkin lo bisa menyamakan Liverpool musim lalu musim sekarang. City udah berbenah dengan karakter barunya. MU juga belajarnya jor-joran. MU menyanyiakan Sancho, bukan itu pembahasannya. MU dengan situasinya Ya, berubah. berubah. Apalagi Chelsea dengan datangnya Lukaku berubah. Yang nggak bisa juga komparasi kita bersama Oke. situasi musim lalu. Jadi intinya Arsenal masuk Eropa apa enggak menurut kalian? Menurut gua enggak. Paling posisi 7. Eropa ini Liga Eropa Eropa League 5 kan? kan, 5 Eropa besar, tuh, 5 besar JL. berarti kan? Dapat. Ya, Eropa League lah. Enggak, Dapat. gua. Dapat ya? Dapat. Apa Oke. nih kita apa? Jebret Liga ya? Eropa. Gimana Jebret? Gelas. Bakal masuk enggak? Nih prediksi Arsenal gua ya, ke Eropa League. paling kalau enggak 6 7, paling bagus 6. Ya, masuk Gini lah. Kalau 6. Kalau Arsenal nggak masuk Liga Eropa, lu ambil yang biru. Oke. Kalau Arsenal masuk Liga Eropa, gue milih yang hijau. Oke, siap. Yang bayar siapa? Bayar masing-masing ya. Nah, mau nunjuk kaos nih. Gue juga punya nih Jebret Tim ya. Biar semakin kece, pakai kaos buatan Jebret Media nih ya. Jadi ini ada di official Jebret Media Merch di Shopee. Jadi harganya mulai dari 10.000. 10.000. 10.000. Mau gua beli 10. Gua beli 20. Nah, mulai 80.000 lo bisa pilih ada yang hoodie, ada yang kaos kayak gini, macam-macam ya. Tinggal pilih selera. Ini jarang-jarang lo pakai jalannya gak kece banget ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut bahasan, ada yang mau lewat. Sepertinya si Om lagi mau main bareng nih sama artis-artis yang lain di SFC. Ini dia. Setelah sekian lama main lagi, setelah bertambah 17 kg, bagus lah dikasih jaket jadi nutupin. Gue nggak absen, gue dulu nggak absen. Ente bisa diem nggak? Kalau lu udah bilang lem dalam posisi itu lu udah harus biasanya umpan-umpanan lu akurat terus sama gue dapat dulu ya. Tadi akurat. Enggak, lu tadi lem lu diem. Oke, tidak sih Om main bareng SFC terbaru bisa Anda saksikan di Jebret Media TV. Nah, ini sesuai judul kita hari ini yang sedang terombang-ambing. Siapa lagi kalau bukan si Ole ya. Jadi kalau kita lihat Ole ke laut. Nggak tahu gue mau kemana. Ombang-ambing. Ke sumur juga boleh, terserah bodo amat ya. Oh jahat lo. Iya lo. Kata Fabrizio Romano, ini tinggal menghitung hari. Jadi targetnya, jadi manajemen itu akan mempanis seorang Ole ketika melawan Spurs. Romano itu ngontak Krisdayanti. Menghitung hari. Menghitung hari. Segitu paniknya manajemen harus sampai menunggu Sebenarnya hasilnya lawan Spurs. bukan panik. Kalau panik itu kan all of sudden tiba-tiba. Tapi kan
underperform Manchester United ini kan bukan tiba-tiba. Ya kan sejak awal Dari musim lalu pun Ya, musim sebenarnya kan naik turun juga. Ya, tapi mereka Peringkat 2 itu kan sebuah hadiah yang luar biasa dari Ole. Iya, cuman maksudnya mereka masih perform, masih ada finish peringkat 2, masih oke lah, masih ada pembenaran. Tapi ketika mulai awal musim ini, ketika semua aspek sudah dipenuhi oleh manajemen, termasuk mendatangkan Ronaldo, Varane, Sancho, artinya apalagi nih yang masih kurang. Nah, yang kedua kita lihat ya. Kalau di ada juga masalah tactician kalau menurut gua. 3 pertandingan terakhir 11 kali kebobolan. Jelas ini ada banyak pihak yang harus kita soroti. Pertama, pelatih. Ini Kenapa? Leicester, Atalanta, Liverpool. Iya, 11 kali kebobolan itu kan. Itu pasti nggak hanya satu pemain, nggak hanya juga pelatih. Jadi kombinasi. Kalau lihat dari gol-gol, memang secara individu Maguire berperan sangat besar terhadap gol-gol itu. Mungkin hampir semua lah, ya. Tapi juga pertanyaannya adalah kenapa sih Ole itu menurunkan Maguire yang atau lagi gini, cedera? kalau kata Einstein nih, kalau left right doesn't work, try right gitu loh. Kalau hal yang sama lu nggak akan bisa mendapatkan hasil yang beda dengan cara yang sama. Dan itu dilakukan 3 pertandingan. Berarti kan head coach-nya ada isu di sini. Ada bermasalah. Ada Bailey juga yang sempat protes ke Ole kan, kenapa gua nggak dimainin, kenapa Maguire yang sedang cedera. Musim lalu Bailey main 2-4 juga kalah dari Liverpool di Old Setengahnya dia yang Trafford. lebih siap gitu loh. Gue setuju sama Harpa. Yang gue soroti sekarang adalah betapa bingungnya Ole menyusun skuad ketika dia nggak percaya sama orang lain di timnya. Oke. Bagaimanapun juga semua tadi berapa? 11 gol. 11 gol. 11 gol, ada Harry Maguire semua di antara gol-gol itu yang menjadi sorotan. Dan sekali lagi berkali-kali gue bilang, apa yang terjadi sama Harry Maguire ke depan kalau performanya menurun adalah salah Ole. Karena bebannya sebagai kapten udah baru pulih, nggak dalam top performance, dihajar mati habis-habisan oleh media massa, oleh sosial media karena gol-gol United. Dan dia harus menenangkan 2 orang dalam tim ini yang punya karakter bintang, Cristiano Ronaldo dan Paul Pogba. Dia sebagai kapten harus punya kewibawaan dong. Oke. Jiwa besar, harus tenang. Gimana lu mau tenang? Tiap hari lu dihajar sama media massa. Dan ini klub yang menurut gue paling aneh ya, MU. Anehnya gimana? Pelatih lu tapi memecah belah kedua fans. Satu orang pelatih bisa memecah fans MU. Ole out dan Ole stay. Ole stay. Ada nggak di Arteta dia memecah belah? Ada. Memecah belah seperti ini. Ada, tapi nggak juga sih. seheboh ini. Nggak seheboh ini. Karena mesti Karena ini diakuin, MU. musuhnya banyak gitu kan. Jadi banyak ini. Nah, bedanya kalau Arteta isunya tidak membahagiakan banyak manusia. Ya. Kalau Ole isunya membahagiakan banyak orang. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah kan nanti lawan Spurs ya. Katanya digadang-gadang ini akan jadi penghakiman dia. Ya. Dan kalau gue kemarin sempat ngulik-ngulik sedikit lah. Ternyata rekor MU lawan Spurs ini juga beda ketika di era Alex Ferguson. Di era Ferguson itu Spurs sangat inferior terhadap MU. Tapi setelah era Ferguson, 2 tim ini seimbang lah, saling mengalahkan. Dan tahun lalu mungkin ada nggak pada ngeh nih. MU kalah 6-1 loh sama Spurs. Itu kan awal pandemi. Iya. Skor yang menurut gua skor pandemi itu. Iya, tapi 6-1 kemana Tetap lah. aja. Liverpool kalah juga 7. Iya barengan lah itu sih ya. Era pandemi itu. Iya. Gua kesel gue itu. Iya. Dan Son Heung-min sama Harry Kane juga udah mulai balik kan. Jadi Ya. ini yang gue bilang, wah ini menarik juga nih. Dan kemarin kan si Here We Go udah ngebocorin, katanya udah ada pembicaraan sama Conte lah salah satunya. Artinya ini memang, dan Conte bilang gini, dia sangat mau dari dulu, dia sangat berambisi untuk melatih siapa? MU. Ini ada di antaranya banyak. Dan dia mengatakan, gua siap melatih MU dari tengah musim. Dan ini bukan sesuatu karakternya Conte sebenarnya kan. Dia adalah orang yang pengennya dari awal musim. Dan dengan high demand, picky. Tapi dia bilang kalau ini gua mau, cuman lu pastikan dulu lu cerai nih istri lu nih. Gitu loh. Gua nggak mau Ini yang naruh Pep Guardiola siapa? Coba lihat lagi tadi. Mana nih? Tega banget sih lu. Enggak lah kalau Pep Guardiola enggak lah. Coba Gitu. coba. Ini. Ada kan Pep Guardiola Nggak kan ada itu. Pep. Erik Ten Hag. Mirip kali, Yang paling Ten kiri. Hag itu. Yang paling kiri. Gua ngeliat Enrique, Erik Ten Ten Hag, Hag, Brendan Lucien Rodgers, Conte, Zidane. Erik Enrique. Ya. Nah, Kalau mau Nah, itu nggak ada Oh tuh. ya, Ten Hag. Ten Hag gitu. Bukannya ke Barcelona dia kata Koci. Iya. Kalau mau MU tenang, kalau gue Zidane, Iya iyalah. Nah, Zidane Pernah mau melatih. Zidane mau apa enggak? Soalnya gini, pemain besar di situ semua akan diem ketika Zidane bicara. Emang kalau kontinental Gue kan Piala dia? Dunia, gue Piala Eropa, Liga Iya. Champions, Serie A, La Mantan Liga, semua ya, hormat semua ada. Dan kemampuan dia one of the best in the world lah Zidane. Oke. Sekarang semua orang kan dengar Ronaldo,
Pogba, siapa yang punya suara di kamar ganti. Begitu Zidane ngomong, diam Diam lu. semuanya. Dan kalau gue bilang gini ya, kadang-kadang pelatih itu nggak selalu loh sejelimet yang kita pikirkan taktiknya. Tapi tadi yang Bang Wes bilang, kadang-kadang orang lebih ngelihat siapa lu gitu loh. Ya. Ya karena kayak lu ngelatih Munchen deh, misalnya nih kan kalau nggak salah pelatihnya nggak bisa dampingin nih pertandingan berikutnya. Ligaman. Percaya deh, Niggelmann, tetap aja dia akan 90% akan menang karena memang sistemnya udah kebangun. Nah pelatih itu hanya kayak memotivasi gitu, bukan berarti dia nggak ada taktik ya enggak. Cuman itu yang menurut gua kadang-kadang lebih penting di ruang ganti. Lihat Mourinho, kan kadang-kadang taktiknya taktik ugly win, tapi ketika dia terkenal motivator yang ulung. Nah ini yang kadang-kadang hilang di ruang ganti dari Manchester United yang dalam beberapa kesempatan gue bilang bisa-bisa ini di take over sama Ronaldo yang punya leadership sangat kuat. Itu bahayanya MU. Itu dia. Ole is a nice guy ya. Itu yang tadi Bang Wes bilang. Nice guy. Orang Tapi nggak bisa memotivasi. Media darling Nggak juga bisa. dulu. Zaman dia main dia media darling. Iya. Zamannya dia main dia fans. Oh ya, iya fans semua cinta dia yang karakternya nggak neko-neko, nggak macam-macam. Lu tahu kan karakter pemain MU banyak yang cerita di luar kehidupannya. Oleh fine-fine aja kan. Ryan Giggs kita cerita ada. salah, iya. Si Beckham ada gitu. Ini kan fine-fine aja ceritanya. guy. Menurut gue dia malah terlalu baik gitu loh. Maksudnya lu untuk Santun, terlalu santun. Terlalu santun. Lu untuk melit one of the biggest club in the world, lu harus kayak Ferguson. Ada leadershipnya kuat. Ferguson dia pernah bilang waktu itu gue baca waktu di sana di Inggris, dia memberikan kuliah umum di Irlandia, dia bilang I'm a god in United katanya. Sebenarnya itu istilah terminologi bahwa dia mengatakan bahwa dialah yang harus mendirect mengambil keputusan langsung. Makanya kan kita lihat Jepsen kan mental karena bikin buku yang melawan dia dalam tanda kutip. David Beckham juga semua. Tapi lihat berapa gelar yang dikasih ke Hasilnya, dia. Itu. Nah, itu yang dipunya dari seorang Ole. Nah iya, Ole harus ikut wajib militer. Supaya dia punya karakter memimpin kuat. Iya. Tadi gue bilang, yang bisa mengembalikan keseimbangan di MU adalah pelatih yang berkarakter, kuat, otoriter. Ya, agak Ini sedikit bintang-bintang semua harus nunduk ya. kutu kupret, diem lu pada gue juara dunia, gue juara ini. Gitu. Nah Conte punya karakter menguasai itu. Cuman pengalaman kita cerita, Conte nggak pernah lebih dari 3 tahun kan pelatih tim. Entah itu timnas Italia atau klub-klub. Ya, karakternya Conte adalah serahkan semua ke gua. Mau nggak MU ini mengubah semua jajarannya mengikut maunya Conte? Nah, kalau Conte sih gue rasa mau ya. Cuman memang itu tadi balik lagi. MU sama Conte ini udah talak berapa dulu nih? Kan itu intinya si Conte kalau apa yang dibocorkan sama Romano. Nah, terus alternatif kedua. Gue nggak tahu ya, kenapa nggak banyak yang mengapungkan nama seorang Michael Carrick. Asisten. Iya. Jadi ini balik lagi misalnya ada Conte masuk atau Zidane, tapi itu kan belum tentu. Tapi seandainya Ole dipecat kemudian belum ada ke Zidane, Conte belum. Emang Carrick Michael bisa? Carrick, ya nggak tahu gue. Maksudnya Asisten- kenapa? Gue nggak tahu lisensinya ya. Iya, lisensinya. Apakah dia udah UEFA kalau untuk melatih? Jadi kan kalau head itu kan harus lisensinya harus UEFA. Nah, kalau gue bilang kalau misalnya pun si Ole dipecat, apakah nggak ada alternatif juga seorang Michael Carrick ya? Karena kalau gue lihat MU ini butuh juga selain yang Tapi Carrick bukan karakter yang Iya. pukul meja juga kan. Bukan yang keras juga. Itu kebanggaan tuh waktu Emery diganti Yongbak. Amyong juga. Iya, ini memang makanya sih. Tapi Cuma balik lagi cuma gini. Chelsea doang saat itu. Iya, balik lagi gini. Isunya adalah di Ole sebenarnya. Itu dulu sebenarnya. Kalau ya ini nggak tahu nih, ini lawan Spurs, lawan siapa lagi? City ya, lawan City, lawan Arsenal segala macam. Ini kan gua rasa juga nggak gampang ya dilewatin. Terus Jadi Atalanta City. ya kalau dibiarkan gini terus dan hasilnya nggak memuaskan, waduh ini sih gawat sih MU. Bisa sekarang kan poinnya berapa? 14 sama Arsenal ya. Level dong. Ya. Tadi lu bilang butuh motivator. Kalau dilihat Kenapa bandingin nggak? harga skuadnya bagusan Arsenal lah. Kalau MU butuh motivator bukan pelatih, ambil Gennaro Gattuso. Wah, tampar-tamparin Ditampar-tamparin semua yang ganti. Yang ada dibalas sama Ronaldo. Tapi kalau pergantian pelatih bukan dari yang ditunjukkan sama ya tadi Teman-teman kita ya. lihat ya, dari asisten pelatih bukan jadi tambah hancur ya? Ya nggak tahu memang mungkin ini Ya. juga kenapa Berat nggak Carrick bukan tipe otoriter yang dibutuhkan Siapa saat lagi? ini. Fletcher. Saat ini kalau lu masih adem-adem ayam kayak Ole, ya permasalahan di MU kan terus berkesinambungan. makin berat ya. Karena lu memelihara, kalau apa sih istilahnya monster bagi Ole adalah Ronaldo. Kalau gua bilang Ronaldo datang ke MU seperti durian runtuh ke kepalanya Ole. Itu sama perumpamaannya yang berbeda, tapi kita melihat ada potensi bahaya kehadiran Ronaldo ketika dia merasa tidak puas, dia merasa
nggak nyaman Nggak dengan nyaman. bermain tactical game yang dimainkan Ole, hasilnya buruk, bukan tipe Ronaldo kan yang nendang bola kemarin nendang seperti itu. Yes. Siapa TAA ya kalau nggak salah ya. Bukan tipe Ronaldo itu. Curtis Jones. Udah panik, Jones. udah panik lah Ronaldo. Dan ini kalau berkelanjutan, dia kan juga jaga image-nya dia. Betul. Tapi Makanya pindah ke MU ke City kemarin. cuman ini Kesel balik lu. lagi sini kalau gue bilang sih masalahnya adalah nggak ada transisi yang benar-benar baik yang dipersiapkan manajemen ketika Ferguson pensiun 2013. Salahnya. Itu salah satu hal salahnya mendasar ya. Menurut gua itu manajemen MU. ya itu awalnya akar dari semuanya menurut gua ya. Karena lu lihat, nah ini pas banget nih, ini pas banget nih dikasih sama Abrar nih. Lihat, semua karakter udah dimasukin di sini. Karakter yang seperti apa? Van Gaal apa kurang keras? Mourinho seorang Otoriter motivator. Van Gaal. Ya makanya Mourinho motivator, lihat mukanya begitu lagi kan. Yes. Terus David Moyes yang dikatakan ya Pilihannya Sir Alex. kan? ya pilihan apa namanya pilihan Tapi dia. menangani Everton sama menangani MU beda, tekanannya beda. Iya, pemainnya. betul. Makanya semua Ole Gunnar, Piala yang orang paling banyak asli mana nih? MU, Iya. Orang dalam. MU dicoba. Jadi semua alternatif udah dicoba dan gagal. Berarti apa? Transisinya nggak disiapkan dengan baik. Itu yang gue bilang. Nah, gue tadi sempat ngobrol lagi over sama Bang Wes. Sebenarnya pertanyaannya gue mau ngajak teman-teman juga berdiskusi. Ferguson itu kelamaan pensiun atau kecepatan? Kelamaan lah pensiun. Kalau gue bilang Kecepatan. kecepatan pensiun. Harusnya dibiarin dulu. Biarin dulu. Buset, No, dasar gue. dia tahu kalau dia bertahan terus nggak akan bisa ngelawan Pep, nggak Iya. akan bisa melawan Jurgen Klopp. Waktu itu Conte Belum tentu datang. juga bisa bersaing sampai sekarang. Iya. Kita nggak tahu. Ya, kita tahu juga sih karena belum Kita nggak coba ya. tahu. Dia Ya, tahu balikin lagi dia Sir Ferguson. Sir Alex turun pada saatnya yang tepat supaya namanya tetap harum. Kalau dia masih bertahan, Harpa bisa jadi MU kayak sekarang. Ya kita nggak tahu juga kan. Nah gini sekarang gue mau balik sedikit. Dia pernah satu wawancara ditanya wartawan, Ferguson lu kapan pensiun? Dia nggak bilang kapan, dia bilang gini, teman gue adalah pelatih di mana gitu ya. Begitu dia pensiun meninggal. Beneran dia bilang ngomong gitu. Lu cari aja lu googling. Nah Stres. iya karena inilah hidupnya dia kan. Itu dia pensiun kan kalau nggak salah umur 72, ya kan? 72 itu sebenarnya. Alex. Udah waktu istirahat. Ya, Pak Luhut aja umur 74 masih bisa Jadi menteri. Jadi menteri. Menteri Ini segala 72. hal. Iya, gua nggak ngomong ya. 72, umur 72. Seharusnya menurut gua dia bisa lah 3-4 tahun lagi Iya. sambil mempersiapkan ini. Ini kan enggak. Kalau dia turun berarti dia harus sudah nyiapkan penggantinya untuk naik jadi pelatih Pelatih kepala. utama. Harusnya begitu kan? Ole itu jadi asisten pelatihnya. Nah, bisa begitu. Itu yang Dulu gua waktu bilang. Jurgen Kemana aja Klinsmann sih, Ole? melatih timnas, dia sudah naruh Hakim Low sebagai, dan itu kan manajemen yang ngatur. Iya. Bahwa manajemen timnas Jerman habis Klinsmann lu ya Hakim Low gitu. Sudah nyiapin. Nah, itu yang mungkin Benang merahnya nggak hilang ya. mungkin nggak disiapkan. Kaget juga kali kelamaan sama Sir Alex, tiba-tiba Sir Alex mau pensiun. Waduh, kita nggak punya dan tidak ada pemain Inggris yang mau jadi pelatih. Oke. Nah, waktu dia saat-saat terakhir Sir Alex kan asistennya kalau nggak salah Ryan Giggs kan. Yes. Nah, cuman kita tahu Ryan Giggs kan ada isu yang nggak akan hilang Nggak. dari dia. Nah, itu yang gue bilang Negatif. tidak disiapkan dengan baik menurut gue karena seorang pelatih yang udah ngelatih berpuluh-puluh tahun ini kan benar-benar udah zona nyamannya dia. Semua orang udah mengucup pada berpucuk ke dia lah gitu 26 ya. tahun 26 itu tahun tuh udah lama. anak-anak dari lahir udah kuliah. Iya. Gitu. Sehingga akhirnya apa setelah dia udah semua pelatih tadi teman-teman udah Gagal. kasih Sama semua karakter. seperti Arsenal. Iya sama bener. Profesor Bener. itu kelamaan juga. Kelamaan juga. Nah, Nggak selama Sir Alex, tapi pontang-panting Arsenal nyari berapa Nah, banyak pengganti. pergantian Gini. pelatih Bener, iya. dari Wenger. gini, bedanya adalah Apa bedanya? gini, kalau Wenger waktu itu dia ada masalah keluarga. Dia ada masalah keluarga dan dia di bukunya mengatakan bahwa jadi gini loh, dia kayak nggak ada kehidupan lain, akhirnya udahlah gue di Arsenal aja terus. Nah, kalau Ferguson, motivasi dia, passion dia menurut gue masih ada. Cuman dia, makanya gue bilang kalau standing point gue, dia kecepatan pensiun. Dia sendiri yang bilang teman gue pensiun meninggal. Lu lihat kemarin masih buger waktu dia nonton lawan Liverpool. Cuman gara-gara kalah tuh Geleng-geleng aja doang mukanya. Tapi kan dia sempat jantung juga. Oke, Jepret Tim, kita doakan yang terbaik buat Ole. Siapa tuh menang lawan Spurs, besok kalah berikutnya terus menang lagi. Kita tunggu saja ya, jangan sampai drama-drama itu hilang jadi nggak seru ya. Oke, terima kasih Bung Harapa, Bung Wesley. Terima kasih Jepret Tim, sampai ketemu. Bye.